Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Tauhid bab yang ke-46. Tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ke-46, menggunakan gelar Qadi al-Qudat, hakimnya para hakim dan yang semacamnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhnas min indallahi rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallahu qala Sufyanu mithlu syahan syah, yang artinya sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan berkata, juga seperti gelar syahan syah. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babu at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Bab yang ke-46, menggunakan gelar al-qadhi, qadhi al-qudat, hakimnya para hakim, atau yang semisalnya, hakimnya para hakim atau yang semisalnya. Maka bab ini maksudnya adalah dilarang seorang muslim untuk bergelar dengan gelar hakimnya para hakim, seperti dalam bahasa lain hakimul hukam, atau bahasa lain sultanus salatin, atau bahasa lain sayyidus sadat, hakimnya hakim, atau sultannya para sultan, atau pemimpinnya para pemimpin. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, dan penulis ketika menyebutkan ini menunjukkan kepada larangan akan hal tersebut. Larangan akan hal tersebut karena disebutkan di dalam hadis, Inna akhnas min indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang bernama dengan rajanya raja. Dikiaskan, dianalogikan dengan nama-nama yang lain juga, seperti yang saya sebutkan tadi, qadhil qudat, hakim para hakim, hakimul hukam, hakim para hakim, sultan as-salatin, raja para raja, sayyid sadat, pemimpin para pemimpin. Ini dilarang juga karena sama dan semakna. Dan tujuannya adalah seluruhnya untuk sinayah wa himayah li janabit tauhid, menjaga tauhid, untuk menjaga tauhid. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga tauhid dari sisi lafaz. Tidak boleh seseorang tidak menjaga tauhid walaupun dari sisi lafaznya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan makna yang ijmal atau yang global pada hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwa aqbah wa ahqar wa adhal syakhs huwa man summiya mulkul amlak. Orang yang paling buruk, paling hina, paling rendah, seorang yang diberikan nama dengan raja para raja.
Dan dia rela dengan itu. Para raja, dan dia rela dengan hal tersebut. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dilarangnya akan hal ini karena dia disebutkan di sini li'annahu murtaqan sa'ban wa nazala nafsuhu manzilatar rabb azza wa jalla. Karena dia sudah naik ke dalam derajat yang sangat susah dan meletakkan dirinya setinggi Allah Subhanahu wa taala. Wa hawala musyabahatahu bi mulkihi mutlaq, dan dia berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memiliki kerajaan yang mutlak, kekuasaan yang mutlak. Maka tidak boleh makhluk bernama atau diberi gelar dengan raja para raja, hakim para hakim, pemimpin para pemimpin. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah meletakkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la mulka lil qaum wa ma fihi min malikin wa mamlukin illa Allah azza wa jalla. Tidak ada sang raja atas alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya, baik itu manusia, jin, hewan, dan apa saja yang ada di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Penulis mengatakan tahrimut tasammi bi malikil amlak. Haramnya bernama dengan raja para raja. Wa kullu ma dalla 'ala al-ghayati fil 'azamah ka syahin syah wa qadil qudat. Dan seluruh nama yang menunjukkan kepada pengagungan berlebih ini diharamkan. Seperti syahin syah. Syahin syah ini bahasa Persia, atau malikul amlak, rajanya para raja, qadil qudat, hakim para hakim. Enggak boleh seperti ini, diharamkan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah wujubut ta'addub bi tarkil alfaz al-muhtamalah ma'nan mazmuman. Yang artinya wajib beradab kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meninggalkan lafaz-lafaz yang mengandung makna yang buruk terhadap tauhid, mengandung makna yang tidak cocok terhadap tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hubungannya dengan bab adalah menunjukkan kepada diharamkannya mengucapkan raja para raja, hakim para hakim, kemudian pemimpin para pemimpin, karena dikhawatirkan menjadi sarana untuk menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merusak tauhid. Saya ulangi, hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa diharamkannya mengucapkan raja para raja, hakim para hakim, pemimpin para pemimpin, karena dikhawatirkan menjadi sarana untuk menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam saja namanya apa? Beliau mengatakan qulu biqaulikum, ucapkan dengan ucapan kalian. Silahkan kalian ucapkan aku sekehendak kalian. Innama ana 'abd, aku hanyalah budak. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Maka lebih baik kalian mengucapkan Abdullah wa Rasulullah. Abdullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk mendapatkan gelar Malikul Amlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la malika a'zam wa la akbar minhu, fahuwa malikul mulk. Tidak ada raja yang lebih agung, lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah raja para raja. Dan azimmatul muluk biyadih.
seluruh kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan la mulka la malika illallah. Yang artinya tidak ada sang raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti siapa yang bernama raja para raja, kemudian bernama hakim para hakim, dia sudah berdusta. Dia sudah berdusta dalam hal ini. Dia mengangkat dirinya pada derajat yang tidak pantas untuk mendapatkan derajat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah akhirnya dia menjadi manusia yang paling hina, paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yu'amiluhu mu'amalatan naqidha amrihi. Allah melakukan terhadap dia kebalikan dari apa yang dia lakukan terhadap dirinya. Dia memberikan gelar kepada dirinya raja para raja, hakim para hakim, pemimpin para pemimpin. Allah lakukan yang kebalikan dari apa yang dia lakukan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani diriwayatkan istadda ghadabullah ala man za'ama annahu malikal amlak. Yang artinya besar murka Allah bagi siapa yang mengira dirinya rajanya para raja. Ini berat, tidak boleh seseorang bernama demikian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berkata di sini Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala. Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in. Dan beliau lebih muda daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan dua Sufyan ini adalah seorang ahli hadis. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri yang disebut dengan Imamul Muhadditsin, dan Sufyan ibn Uyainah. Dan dua-duanya adalah tabi'ut tabi'in. Sufyan berkata, "Mithlu syahan syah." Ini adalah syahan syah bukan dari bahasa Arab, tetapi istilah bahasa Ajam, bahasa selain Arab. Dan maksudnya sama, seperti hakimul hukam, hakimnya para hakim, malikul amlak, rajanya para raja, sultanus salatin, rajanya para raja. Ini sama dengan syahan syah. Nah, disebutkan dalam riwayat lain, aghyadu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Yang artinya orang yang paling diberkahi dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Nah, aghyadu dari kalimat ghair, akhbathu dari kalimat khubth. Dan al-ghair ini sama dengan ghadab wal bugh, murka, marah. Makanya di sini terjemahkan orang yang paling dimurkai, orang yang paling dimurkai oleh Allah. Maka akhirnya dia sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhbathu dari kalimat khubth, jahat. Makanya di sini terjemahkan paling jahat menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka terkumpul di dalam diri orang yang mengaku dengan nama yang tercela tadi, yaitu keadaan yang paling rendah. Sudah dimurkai oleh Allah, kemudian dicap sebagai orang yang paling jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah murka kepadanya. Disebabkan dengan ucapan ini, dengan gelar ini. Raja para raja, hakim para hakim, pemimpin para pemimpin. Karena dia meletakkan dirinya pada tempat yang tidak pantas untuk dirinya berada di tempat tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghinakannya pada hari kiamat. Maka di hari kiamat dia termasuk makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, paling jahat, paling buruk.
Ya, paling jahat dan paling buruk. Dan kebalikannya, subhanallah, barang siapa yang tawadhu di dunia, maka Allah akan angkat derajatnya di akhirat. Ya. Barang siapa yang tawadhu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di akhirat. Sebagaimana hadis Rasul, man tawadhu'a lillahi rafa'a. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ada sebagian ulama generasi terakhir mengatakan boleh seorang bernama Qadhil Qudah. Sebagian ulama terakhir, generasi terakhir mengatakan boleh orang bernama Qadhil Qudah. Dengan dalil ada hadis yang berbunyi aqdakum alayya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Maka tetap saja ini tidak diperbolehkan. Karena berdasarkan hadis tadi tidak diperbolehkan seseorang bernama Malik al-Amlak, raja para raja. Hampir sama dengan Al-Qadhi al-Qudat, Qadhi al-Qudat, hakim para hakim. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kelakuan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu adalah bab yang ke-46. Jadi saya ringkas. Bab yang ke-46 ini penyelewengan terhadap tauhid dari sisi lisan. Penyelewengan terhadap tauhid dari sisi apa? Lisan, yaitu mengatakan rajanya para raja, hakim para hakim. Karena tidak ada yang berhak untuk seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, siapa yang mengangkat dirinya, menyombongkan dirinya dan mengangkat dirinya lebih daripada kedudukan yang semestinya, Allah akan hinakan. Dan itu sunnatullahi fil qaum. Itu adalah ketetapan Allah di dalam kaum. Seperti Abraha. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dihancurkan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat hina, yaitu dengan batu-batuan kecil. Farsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dan kalau kena batu tersebut, itu tidak langsung mati, tetapi dagingnya copot. Makanya Abraha ketika dikena di Mekah, dia lari sampai ke Yaman, baru di Yaman mati. Ya, kenapa? Karena habis dagingnya. Ya subhanallah. Begitu juga Ya'juj Ma'juj ketika dia mengatakan qatalna man fil ard fa naqtul man fis sama. Kita sudah membunuh semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ayo kita bunuh makhluk yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melemparkan panah, dan dengan takdir Allah, hikmah Allah dalam penciptaannya, panah dikembalikan dalam keadaan berdarah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan apa? Dengan ulat. Ini hikmatullah. Yang menyombongkan dirinya pasti dihinakan oleh Allah. Dan kebalikannya, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang bertawadhu, merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan mengangkat derajat. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Nah, bab ke-47, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan berubah nama karena itu. Diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah, sebutan atau nama panggilan Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Innallaha wal hakamu wa ilaihil hukmu. Faqala inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Faqala ma ahsana hadha fama laka minal waladi. Qultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullahi. Qala faman akbaruhum. Qultu Syuraihun. Faqala fa anta Abu Syuraihin. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam, dan hanya kepada
kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi SAW bersabda, alangkah baiknya hal ini. Apakah kamu mempunyai anak? Ia pun menjawab, Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Nabi SAW berkata, siapakah yang tertua di antara mereka? Syuraih, jawabku. Siapakah? Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih, yakni bapaknya Syuraih. Hadis riwayat Abu Dawud dan ahli hadis lainnya. Baik. Bab yang ke-47, penulis mengatakan bab ihtirami asma'illah wa taghyir al-ism li ajli dzalik. Bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama karena hal tersebut. Maksud daripada bab ini adalah wajib bagi kita untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama-nama tersebut, dan wajib merubah nama-nama untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak terjadi di tengah para kaum muslimin karena ketidaktahuan mungkin. Ada orang yang bernama dengan nama Allah. Misalkan bernama Rahman, sedangkan sebelumnya tidak ada kata di depan Rahman itu. Ini tidak boleh karena Rahman hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk mengagungkan nama-nama Allah. Dan salah satu pengagungan terhadap nama-nama Allah adalah mengganti nama-nama yang khusus milik Allah dipakai oleh manusia, harus diganti. Rahman, ini tidak boleh bernama yang seperti itu. Seperti Hakam di dalam hadis ini nantinya. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Syuraih di dalam hadis ini, ya, saya bacakan, diriwayatkan dari Abu Syuraih. Abu Syuraih adalah namanya Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi. Beliau masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau mempunyai 20 hadis. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Madinah. Abu Syuraih. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Abu Syuraih namanya Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi. Di sana ada Abu Syuraih yang lain, yaitu Abu Syuraih Al-Khuzai Al-Ka'bi. Namanya Khuwailid bin Amr. Namanya Khuwailid bin Amr. Dan ini juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, sehari sebelum penaklukan kota Mekah, atau pas penaklukan kota Mekah. Pas penaklukan kota Mekah. Jadi di sana ada dua Abu Syuraih, ada yang mengatakan namanya Hani bin Yazid Al-Kindi, ada yang mengatakan namanya adalah Khuwailid bin Amr radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah. Kunyah adalah sebuah nama yang awalnya diawali dengan Abu. Sebuah nama yang diawali dengan Abu. Namanya itu Abul Hakam. Diawali dengan panggilan Abul Hakam. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini ceritanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Allah itu adalah Al-Hakam. Al-Hakam nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah tidak ada hukum yang
Tidak ada hukum kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penetapan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penetapan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum ini atau hakam ini tidak cocok kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah tidak cocok. Allah berfirman, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi." Allah yang memberikan keputusan. Tidak ada yang mengomentari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Al-Hakam fi dunia wal akhirah. Allah adalah sang pemberi hukum di dunia dan di akhirat. Allah menghukumi di antara manusia di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukum syariat. Tidak ada manusia yang boleh menolaknya. Dan tidak ada manusia yang boleh membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat hanya Allah yang menentukan si fulan penghuni surga, penghuni neraka, si fulan berat timbangannya, si fulan berdosa, si fulan tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Maka Al-Hakam milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Al-Hakam sudah kita ketahui tadi, maknanya adalah yang memutuskan hukum. Baik itu hukum syariat, halal haram, wajib, makruh, mandub, hanya Allah yang memilikinya. Atau hukum keputusan takdir, si fulan miskin, si fulan kaya, si fulan sakit, si fulan sehat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Ini sebab kenapa Abu Shuraih dinamakan dengan Abul Hakam. Karena orang-orang dulu pergi ke dia kalau ada perselisihan, ada persengketaan, ada perseteruan. Kemudian Abul Hakam ini atau Abu Shuraih ini memberikan keputusan. Akhirnya mereka menerima. Nabi Muhammad SAW mengatakan, alangkah baiknya ini, ma ahsana hadza. Baik ini. Orang berhukum kepada orang yang ahlinya. Baik, bagus. Apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Namanya Shuraih, Muslim dan Abdullah. Berarti 3 anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Shuraih. Kalau begitu kamu adalah Abu Shuraih. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Penulis berkata, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Islam yamhu ma qablah. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kalau ada orang masuk dalam agama Islam, maka terhapus dosanya. Yang kedua, yu'zarul jahilu bijahli. Orang yang bodoh, yang tidak tahu, maka dia diberikan uzur. Yang bodoh tidak tahu, diberikan uzur. Kalau seandainya ada kebodohan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dalam segala macam permasalahan, apabila ada kebodohan, ketidaktahuan, maka dia diberikan alasan dimaafkan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru, tidak tahu. Ya. Yang ketiga, wujub ingkaril munkar. Wajib mengingkari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, maka wajib untuk diingkari. Sebagaimana yang terjadi pada Abul Hakam ini. Namanya Abul Hakam, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak boleh bernama Al-Hakam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakam hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan ingkarul munkar, yaitu tidak boleh bernama dengan seperti itu. Kemudian pelajaran dari
hadis ini juga yang keempat, itsbatus min asma'illah wa huwal hakam. Menetapkan nama Al-Hakam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nama Allah adalah Al-Hakam yang memutuskan hukum. Baik hukum syariat, halal haram, makruh wajib mandub, atau hukum takdir. Si fulan sakit, si fulan sehat, si fulan miskin, si fulan kaya, si fulan tinggi, si fulan pendek, si fulan putih kulitnya, si fulan putih tuha kulitnya. Putih tuha itu lantat namanya. Ya. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pelajaran yang kelima, jawazut tahakumi ila man yasluhu lil qada. Boleh kita berhakim atau meminta keputusan hukum kepada yang pantas untuk memberi hukum. Yaitu dalam hal ini adalah hakim. Boleh kita mengadu kepada hakim atas permasalahan kita. Yang keenam, istihbab qabul i'tidar minal muslim idza kana wajihan. Yang keenam adalah anjuran untuk menerima alasan seorang muslim kalau seandainya memang alasannya tepat. Jadi Abul Hakam mengatakan, saya dipanggil begini karena ada alasan wahai Rasulullah, bukan karena ingin menyamai nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh seseorang untuk mengemukakan alasan dan dianjurkan untuk menerima alasan jika alasannya tersebut tepat. Yang ketujuh, jawazut takanni bil bint li'anna al-walad yutlaqu 'ala dzakar wal unsa. Boleh berkunyah dengan nama anak perempuan. Abu Suraya, Abu Halimah, boleh. Ya, dengan anak perempuan boleh. Abu Hafs, Hafs, kunyahnya Umar bin Khattab diambil dari anak perempuannya Hafsah. Makanya beliau adalah Abu Hafs. Boleh berkunyah dengan nama anak perempuan. Ya. Kenapa? Karena walad itu adalah anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedelapan, masyru'iyyatut takanni bi akbaril abna. Disyariatkan berkunyah dengan nama anak yang paling tua. Seperti nama anak saya Abdullah yang paling tua, maka saya itu Abu Abdillah. Dan imam-imam yang empat kebanyakan Abu Abdillah. Ya, Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, Imam Bukhari Abu Abdillah, Imam Muslim Abu Abdillah. Banyak mereka Abu Abdillah. Nah, taib. Jadi hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan untuk bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk mengganti nama agar menghormati Allah Subhanahu wa taala.